Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan beberapa teori penting dalam mata kuliah perilaku manusia dalam lingkup sosial. Seperti yang kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki karakteristik yang berbeda daripada makhluk lainnya. Manusia sendiri secara khusus memiliki perilaku khusus seperti membaca, menulis, tertawa, berbicara, bersedih, dan sebagainya. Dapat diartikan bahwa perilaku manusia merupakan segala kegiatan yang dapat diamati dan diperhatikan dari luar. Jadi bisa diobservasi. Perilaku juga dianggap sebagai kegiatan psikis yang terpengaruh oleh keadaan yang terjadi di sekitarnya. Adapun proses reaksi tersebut memiliki hukum timbal balik yang berbentuk pasif maupun aktif. Jadi dengan adanya teori-teori yang akan kita pelajari kali ini, itu akan membantu memahami bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana sebuah sikap dan perilaku terbentuk, serta bagaimana keseimbangan kognitif dijaga dalam kehidupan sosial kita. Ada faktor penyebab berubahnya perilaku manusia. Yang pertama, berkaitan dengan genetika. Jadi genetika ini memang berperan dalam menentukan karakteristik biologis individu, termasuk di dalamnya misalnya temperamen, kecemasan, kecenderungan emosional, dan kapasitas kognitif. Beberapa perilaku ini memiliki dasar genetik seperti misalnya kepribadian, ekstrovert atau introvert, serta kerentanan terhadap gangguan mental. Meskipun genetika memberikan dasar biologis, faktor lingkungan tetap saja berperan dalam mengarahkan ekspresi dari suatu gen gitu. Kemudian ada sikap. Sikap merupakan evaluasi seseorang terhadap objek, orang atau situasi tertentu yang dapat bersifat positif maupun negatif. Nah, sikap ini dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan keyakinan individu. Misalnya saja seseorang yang memiliki sikap positif terhadap olahraga, maka lebih cenderung memiliki gaya hidup yang aktif. Sikap juga seringkali membentuk niat seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu. Yang ketiga ada norma. Norma adalah aturan sosial yang tidak tertulis tetapi diterima oleh masyarakat. Norma sosial dapat mengarahkan perilaku individu karena adanya tekanan sosial untuk menyesuaikan diri. Contohnya saja, norma tentang berpakaian sopan di tempat umum dapat mencegah seseorang mengenakan pakaian yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat. Individu yang menyimpang dari norma sosial seringkali menganggap atau menghadapi sanksi sosial yang membuat mereka lebih cenderung untuk menyesuaikan diri. Yang keempat ada kontrol perilaku. Kontrol perilaku ini mengacu pada sejauh mana seseorang merasa mampu untuk melakukan atau menghindari suatu perilaku. Konsep ini berhubungan dengan perceived behavioral control dalam teori perilaku terencana. Jika seseorang merasa memiliki kendali yang tinggi terhadap perilaku tertentu, maka mereka lebih mungkin untuk bertindak sesuai dengan niat mereka. Sebaliknya, jika kontrol perilakunya rendah, individu mungkin lebih sulit mengubah perilaku mereka. Nah, bagaimana sih keempat faktor ini bisa mengubah perilaku individu? Jadi perubahan-perubahan perilaku terjadi melalui interaksi antara faktor-faktor. Contohnya misalnya seseorang dengan kecenderungan genetik yang berkaitan dengan kecemasan mungkin memiliki sikap negatif terhadap situasi sosial dan lebih memilih menghindarinya. Namun, jika norma sosial di sekitarnya menekan berkaitan dengan pentingnya bersosialisasi, maka dia akan berusaha untuk menyesuaikan diri. Jika mereka merasa memiliki kontrol atas kecemasannya, misalnya melalui teknik-teknik tertentu, mereka mungkin lebih mampu menghadapi situasi sosial dan mengubah perilaku mereka. Nah, jadi memang kesimpulannya genetik memang memberikan dasar biologis. Nah, sikap menentukan kecenderungan individu, norma memberikan tekanan sosial, dan kontrol perilaku menentukan sejauh mana seseorang mampu mengubah atau mempertahankan perilaku tertentu. Ada beberapa teori yang bisa kita bahas terkait dengan perilaku manusia dalam lingkup sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori peran atau role teori yang menekankan bahwa perilaku seseorang dapat dimengerti dengan sangat baik jika diketahui peran sosialnya. Hal ini terjadi karena seseorang merupakan reaksi terhadap harapan-harapan orang lain. Jadi sejauh mana perilaku kita membentuk interaksi sosial bisa dilihat dari teori peran ini gitu.
Misalnya saja ayah bekerja, ibu mengurus rumah, dan anak rajin belajar. Harapannya kan sebagai seorang ayah memang harus menjadi tulang punggung keluarga dan seorang ibu harus mengurus rumah sedangkan anak ya kewajibannya belajar begitu. Nah, di dalam role teori ini ada beberapa konsep utama yang bisa kita bahas, yaitu yang pertama harapan peran, di mana ekspektasi masyarakat terhadap perilaku seseorang dalam peran tertentu. Yang kedua, konflik peran ketika seseorang memiliki beberapa peran yang bertentangan. Misalnya seorang ibu yang juga berkarir dan harus menyeimbangkan tanggung jawabnya mengurus rumah. Nah, kemudian ada internalisasi peran. Eh, Proses di mana seseorang mengadopsi dan menyesuaikan dirinya dengan peran sosial tertentu. Kemudian ada juga teori social exchange theory atau teori pertukaran sosial. Berdasarkan teori ini, kita masuk ke dalam hubungan pertukaran dengan orang lain karena daripadanya kita memperoleh imbalan. Dengan kata lain, hubungan pertukaran dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita. Sama halnya dengan teori pembelajaran sosial, teori ini juga mampu melihat antara perilaku dengan lingkungan terhadap hubungan yang saling mempengaruhi, yaitu resiprokal. Nah, teori ini memang menjelaskan bahwa interaksi sosial didasarkan pada hubungan atau prinsip timbal balik, di mana individu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam suatu hubungan sosial. Nah, hubungan ini akan terus dirawat atau berlangsung jika individu merasa mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada pengorbanannya. Nah, jadi memang konsep utamanya dalam teori pertukaran sosial ini adalah reward atau keuntungan yang berkaitan dengan hal-hal positif yang didapatkan dari suatu hubungan. Yang kedua ada cost atau pengorbanan atau usaha sumber daya yang dikeluarkan dalam suatu interaksi. Yang terakhir adalah keputusan rasional di mana individu memilih hubungan yang memberikan keuntungan terbesar dengan pengorbanan terkecil. Misalnya aja adalah persahabatan yang berlangsung bertahun-tahun gitu ya Bapak Ibu. Seseorang akan cenderung mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang selalu mendukungnya dibandingkan dengan mereka yang hanya memanfaatkan dirinya. Misalnya saja ada seorang haters atau seseorang yang tidak suka dengan kita, otomatis kita akan langsung cut off gitu ya kalau kata anak zaman sekarang, langsung memutus hubungan dengan orang tersebut. Nah, kalau menurutnya Homans dalam bukunya Elementary Form of Social Behavior, makin tinggi nilai hasil suatu perbuatan bagi seseorang, makin besar pula kemungkinan perbuatan tersebut diulanginya kembali. Misalnya saja di dalam suatu kelas ada anak yang aktif bertanya gitu, aktif secara berdiskusi gitu untuk mengajak gurunya diskusi, maka si guru tersebut memberikan apresiasi atau penghargaan misalnya dengan good job, tepuk tangan untuk teman kita gitu misalnya seperti itu. Nah, maka kemungkinan perilaku anak tersebut, keaktifan anak tersebut akan diulanginya lagi karena dia mendapatkan hasil dari suatu perbuatan tadi. Terus ada teori cognitive dissonance theory. Jadi teori ini memang menjelaskan tentang perasaan tidak nyaman yang dimiliki seseorang ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Teori ini ditemukan oleh Leon Festinger pada tahun 1957 dan disonansi sendiri berarti ketidakseimbangan yang merupakan lawan kata dari konsonansi yang berarti seimbang. Misalnya saja sebutlah namanya Agatha, merupakan penganut Katolik yang taat gitu ya Bapak Ibu, mendukung hak perempuan melakukan aborsi karena pemerkosaan. Mungkin jika merujuk pada keyakinan agamanya, tentu saja aborsi tidak diperkenankan dan merupakan salah satu dosa besar. Ia mengetahui dan meyakini hal tersebut. Namun, di sisi lain, Agatha ini juga bersimpati kepada perempuan korban pemerkosaan yang hamil tidak atas dasar konsen atau persetujuan darinya, melainkan karena paksaan orang lain. Oleh karena itu, Agatha beranggapan bahwa perempuan itu memiliki hak untuk tidak meneruskan kehamilannya dengan cara aborsi. Tentu aborsi yang legal. Di dalam diri Agatha terdapat pergolakan ya Bapak Ibu. Jadi karena adanya keyakinan yang dia anut tidak memperbolehkan aborsi, namun di sisi lain dia juga ada secara logis mempertahankan pendapatnya bahwa ya memang orang-orang yang korban pemerkosaan itu berhak gitu untuk melakukan aborsi karena itu tidak sesuai dengan konsen gitu atau persetujuan si perempuan tersebut gitu kehamilannya itu. Nah, dalam
proses disonansi kognitif ini terjadi pergolakan batin yang kuat dan timbul perasaan tidak nyaman sehingga disebut tadi disonansi kognitif, antara terjadi ketidakseimbangan antar di dalam dirinya antara keyakinan dan juga pendapat gitu. Kemudian ada teori atribusi dan konsistensi sikap. Nah, sikap senantiasa kita sesuaikan dengan sikap orang lain agar terjadi keseimbangan dalam situasi itu. Jadi kita bisa menjadi lebih nyaman. Heather juga menyatakan bahwa kita mengorganisir pikiran-pikiran kita dalam kerangka sebab dan akibat agar supaya bisa meneruskan kegiatan kita dan mencocokkannya dengan orang-orang di sekitar kita. Kita menafsirkan informasi untuk memutuskan penyebab perilaku kita dan orang lain. Jadi Heather memperkenalkan konsep causal attribution yang merupakan proses penjelasan tentang penyebab suatu perilaku. Jadi memang kita ini cenderung gitu ya Bapak Ibu berperilaku sesuai dengan mayoritas yang ada di lingkungan kita. Contohnya saja, jika saya menyukai suatu apa ya, menyukai suatu idol Korea tertentu, namun teman-teman saya kebanyakan tidak suka sama idol Korea tersebut, maka saya akan mengalami ketidakseimbangan gitu. Jadi untuk mengatasinya, saya pun mulai tidak menyukai idol tersebut karena agar diterima oleh teman-teman saya tadi. Jadi eh, hal ini untuk memastikan bahwa ya saya dan teman-teman saya tetap ada dinamika pertemanannya, tetap terjalin dalam suatu kelompok tersebut, dan keyakinan saya ini sejalan dengan teman-teman sekitar saya. Begitu. Terus kemudian ada teori social learning teori, di mana teori ini menjelaskan bahwa perilaku sosial seseorang dipelajari melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Terdapat beberapa pendekatan dalam teori pembelajaran sosial. Yang pertama pembelajaran melalui penguatan atau operan conditioning. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan tokoh Skinner ini. Jadi perilaku yang diikuti oleh hadiah akan diperkuat, sedangkan perilaku yang mendapat hukuman akan berkurang. Kemudian ada pembelajaran melalui observasi, social learning theory yang merupakan pencetusnya Bandura. Saya yakin juga Bapak Ibu sudah sangat hafal. Individu belajar dengan meniru perilaku orang lain, terutama figur yang dihormati atau memiliki status tinggi. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran klasik atau classical conditioning dari Ivan Pavlov, di mana respon otomatis terhadap stimulus tertentu dapat dipelajari melalui asosiasi berulang. Saya yakin setiap tokoh-tokoh ini Bapak Ibu pasti sudah sangat hafal ya contoh-contohnya. Jadi teori-teori dalam psikologi sosial atau teori-teori yang mempengaruhi perilaku seseorang ini memang ada beberapa yang bisa kita kenal. Sementara ini kita mengenal 4 dulu ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak salah 5 malahan. Jadi sementara kita mengenal 5 teori dulu, selanjutnya nanti kita akan bahas teori-teori lain dalam mata pelajaran mata kuliah ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.